dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata perkara yang dibenci oleh Tuhan ini justru adalah kasih untuk Kristen. Mana yang betul? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dunia wajib tahu. Ini ucapan Yesus. Dunia wajib tahu. Orang Indonesia wajib tahu bahwa aku Yesus mentaati Bapa, bahwa aku melakukan segala perintah-perintah yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang mutlak taat kepada segala perintah-perintah Tuhannya. Setuju? Ya, betul. Kalau begitu, Yesus ini bukan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang taat, tunduk, berserah diri, menjalankan hukum-hukum Tuhan. Dia adalah Yudaism yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Betul? Ya, betul. Lanjut. Apakah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan menurut Tuhan boleh dibunuh? Tuhan tidak boleh dibunuh. Manusia yang taat kepada perintah Tuhan seperti Yesus, dia adalah makhluk yang taat kepada Tuhannya. Bolehkah dibunuh? Yesus itu bukan makhluk. Dia adalah Tuhan. Siapa yang mengajarin ente, saudara, Yesus itu bukan makhluk? Ya, memang itu firman Tuhan sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Nah, justru dia menjadi daging, Pak. Berarti dia jadi makhluk. Memang karena dia harus. Apanya harus? Di dalam kitab saudara diterangkan di dalam kitab 1 Korintus 15:48. Apa yang dikatakan di sana? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Yesus adalah makhluk. Masih sehat, Bang? Makhluk ini makhluk apa dulu? Ya, namanya makhluk berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan Yesus adalah makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bolehkah Tuhan dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus bolehkah dibunuh? Yesus tidak boleh dibunuh. Tapi dia dibunuh. Itu kutuk dosa manusia itu. Berarti dia boleh dibunuh. Itu harus mati. Ya. Jadi upah dosa itu harus maut. Jadi yang menurut Tuhan, kain salib itu, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang untuk nebus dosa orang lain? Jadi pengertian untuk membunuh Yesus ini beda dengan pembunuh-pembunuh yang itu, ya, tidak sama itu. Saya ulang, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang lain demi dosa orang lain? Ya, kalau sebagai martir seorang hamba Tuhan, ya dia rela harus tanggung jawab. Saya ulang untuk yang ke-700 kali ya. Menurut Tuhan, bukan menurut Anda. Anda kan bukan Tuhan. Anda hanya waling sangit. Saya tanya, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar untuk dosa orang lain? Itu yang saya bilang, Pak Juma. Bukan Anda yang saya tanya, Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut walang sangit. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa?
ulang-ulang, perlahan dulu, pelan-pelan Pak Juma, pelan-pelan. Menurut Elohim, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Bolehkah? Itu luar biasa itu. Apanya yang biasa di luar, Pak? Ya, demi kalau saya demi Bazuma selamatkan Bazuma, saya dibunuh ya. Saya tidak tanya demi Anda, bukan karena Anda atau pernyataan Anda. Yang saya tanya, menurut selama Anda belajar dalam Bible, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Boleh nggak menurut Tuhan? Demi membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, begitu? Iya, adakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Adakah? Oh, ada itu. Di mana? Itu yang Yesus lakukan. Ya, dalil dari Tuhannya mana? Bunuhlah Yesus ya, demi menyelamatkan para pendosa, para pembunuh, para pemerkosa, para koruptor. Mana dalilnya? Tunjukkan. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 tidak ada perintah membunuh. Justru di situ perintahnya percaya kepada anaknya. Yang saya tanya, adakah perintah Elohim boleh membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang pendosa? Boleh atau tidak? Itu yang Allah lakukan itu terhadap Yesus. Mana dalilnya? Itu yang Yohanes 3:16. Tidak ada dalilnya di situ perintah membunuh, Cak Ayu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus itu kebencian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Itu satu penghormatan Allah terhadap manusia, kebesaran, cinta kasih yang begitu besar. Kenapa semua firman Tuhan Anda bantah, Pak Walang Sangit? Tak ada kesedikit otaknya bisa berfungsi sedikit pun. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Menurut Keluaran 23 nomor 7, bolehkah membunuh orang benar? Demi menyelamatkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya menurut Tuhan, bukan menurut Walang Sangit. Menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Memang Yesus kan tidak pernah ada kesalahan dan dosa sedikit pun tidak ada yang dapat di dalam diri Yesus. Karena dikatakan itu orang benar. Memang karena demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang sudah dikutuk itu, dengan harus menebus dengan nyawa itu, yang tak bersalah itu. Di mana perintah Tuhan dan di mana Tuhan membolehkan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan para pendosa? Tadi dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah atau larangan, Pak? Kalau itu ya larangan. Larangan. Menurut larangan Tuhan, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Itu karena memang itu harus
demi keselamatan manusia ciptaan di dunia ini, harus salah satunya jalan untuk harus dikorbankan anaknya. Yang mana yang sebenarnya Tuhan? Saudara Stevi atau Elohim? Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan. Jangan. Menurut saudara Stevi, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Cerdas. Pegangan yang kuat, Bang. Pegangan yang kuat. Nah, sekarang kalau Yesus ini tidak boleh dibunuh, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa karena melanggar perintah Tuhan atau menghapuskan dosa? Jawab. Pegangan yang kuat, Bang. Itu karena dosa manusia, ya, melanggar hukum Tuhan sehingga dibunuh. Tadi katanya nggak boleh dibunuh. Makanya saya bilang pegangan yang kuat, hati-hati jantungnya pindah ke dada kanan. Tidak boleh membunuh Yesus. Pertanyaannya, membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan, itu akibatnya dosa atau menghapuskan dosa malah? Jawab. Yesus dibunuh karena memang oleh perbuatan dosa manusia. Sehingga lanjut. Boleh tidak membunuh orang benar demi perbuatan dosa orang lain? Boleh tidak? Ya, karena memang orang benar mengorbankan dirinya. Garambang beleng-beleng. Anak suntili, karena begitu besar tidak ada kasih lain, seorang kasih yang lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar, kasih seseorang yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Iya. Berarti yang dilakukan oleh iblis itu benar. Merasuki Yudas untuk berkhianat kepada Yesus itu benar. Itu pekerjaan setan itu. Iya. Yang mana yang betul, saudaraku? Di sisi lain Anda mengiyakan dogma Anda, di sisi lain Anda mengutuk iblis. Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu dibunuh. Menurut saudara, perbuatan iblis ini betul atau betul? Namanya pada dasarnya iblis itu ya jahat. Jahat. Berarti merasuki Yudas itu perbuatan yang salah. Betul? Benar. Kalau merasuki Yudas itu perbuatan yang salah, berarti berkhianat kepada Yesus perbuatan yang salah. Betul? Itu pekerjaan setan, jadi jahat. Pekerjaan setan. Yang merusak berarti menyalibkan Yesus adalah pekerjaan setan. Betul? Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau justru menebus dosa? Jawab. Itu pekerjaan dosa setan itu. Jadi berarti penyaliban itu perbuatan setan. Betul? Itu pekerjaan setan itu. Oke. Pekerjaan setan mengakibatkan keselamatan atau mengakibatkan ketidakselamatan? Ya, karena harus mau supaya umat diselamatkan, isi dunia ciptaannya harus lewat Yesus lagi. Iya. Robek otaknya saudaraku ini. Robek otaknya. Selamat sore Bang Pendi, boleh saja Bang Pendi, boleh saja Bang Juna, boleh saja Bang Juna. Bang Juna boleh saja. Robek otaknya saudara kita ini. Penyaliban terhadap Yesus adalah pekerjaan setan. Menurut saudara itu nggak boleh.
perbuatan setan itu adalah dosa. Tetapi kenapa Ya, Anda betul. mengatakan perbuatan setan justru membuahkan penebusan dosa? Yang betul adalah Betul. Yang betul adalah penyaliban terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Betul? Betul. Mati meja. Berarti Anda membenarkan setan. Tidak, Pak Cuma Moderator, harus boleh saya- Iya. penjelasannya sehingga saya ini jangan terlalu buru-buru. Moderator boleh saya jawab? Ya, kurang jelas suaranya. Monitor kayaknya Bang Stef ini pemahamannya kurang tepat itu. Pemahamannya seperti ini. Baik, silakan Bang Jemaat masuk, Bang Jemaat. Coba teks maaf, sebelumnya saya kan baru masuk. Dari awalnya dia punya judul perdebatan ini seperti apa? Tentang Penyaliban itu adalah karya iblis. Penyaliban itu karya iblis. Yes. Itu jawabannya apa dari mana? Maksudnya dari Bang Stephen ini apa? Hostnya memberikan jawaban seperti itu. Dia mengatakan penyaliban itu sesuatu yang dilarang Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan saya, hal yang melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan dari kakak host ini, apakah penyaliban Yesus itu dari beta minta dia punya tema dari awal, bisa kok tema dari awal karena ini dari pemahaman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah kagak? Kagak. Boleh gak Yesus itu dibunuh? Boleh gak? Menurut firman Tuhan, gak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus karena melanggar perintah Tuhan, maka menghasilkan dosa, atau justru sebaliknya menghapuskan dosa. Mana yang betul? Baik, jadi begini, pembunuhan terhadap Sang Isa Al-Masih, Sang Yesus, ini ada dua pandangan yang kakak host bilang ini. Kalau kita sebagai orang Kristen pemahamannya percaya bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat, kita tidak menyerahkan dia, nah kita tidak akan membunuh dia. Oleh karena orang yang tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, nah dia yang merencanakan, iblis pakai untuk merencanakan untuk membunuh Yesus ini. Oleh karena itu Yesus datang ini, dia datang untuk menebus tentang kita manusia orang berdosa ini. Ya, Jadi berarti dia dibunuh bukan dibunuh oleh orang percaya, dia dibunuh oleh orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang dikuasai oleh iblis. ya berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus, ya kalau kita orang percaya, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kalau kita membunuh dia, otomatis kita mengenal tentang firman Tuhan, kita berdosa. Tapi bagi orang yang Berdosa. tidak Iya. Berdosa. dengar dulu, kan ada Berarti dua perbedaan. Kak, ada dua Berarti perbedaan. pembunuhan kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Ini bukan, kita bercerita bukan pembunuhan tapi penebusan. Yesus bukan datang untuk dibunuh, dia Iya. datang untuk menebus kita. Yang terjadi Yesus dibunuh. Itu yang terjadi. Maka pembunuhan ini menghasilkan hasil. Apa hasilnya? Keselamatan atau kematian? Kalau ini bukan pembunuhan Yesus ya. Yesus datang berperang sebagai penebus, bukan datang untuk dibunuh. Itu konsep yang disandarkan Kristen kepada kejadian itu. Tapi kejadian yang sesungguhnya dia dibunuh. Kata siapa Yesus itu? Dalilnya di mana Yesus dibunuh? Bukannya Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero, artinya dipersembahkan. Di mana? Di mana coba dalilnya di mana saja? Ibrani 9:28.
Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 40, 41, 42, 43. Kenapa kamu ingin membunuh aku? Aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Tapi mengapa kalian berusaha untuk membunuh aku? Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat dan orang Farisi berusaha membunuh Yesus. Berhasilkah mereka membunuh Yesus? Berhasil. Menurut iman Kristen. Pertanyaannya, pembunuhan yang terjadi kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu kepercayaan kami. Jadi kan iya, saya akui itu kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara memang kebalik-balik. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata perkara yang dibenci oleh Tuhan ini justru adalah kasih untuk Kristen. Mana yang betul? Pembunuhan kepada orang benar itu adalah kasih, atau pembunuhan terhadap orang benar itu adalah kekejian bagi Tuhan? Mana yang betul? Kekejian atau kasih? Sabar, kita lihat dalilnya dulu ya. Iya, silakan. Pegangan yang kuat, Bang. Steffi, jantung sudah pindah ke dada kanan, bro. Boleh saya jawab, bosku? Silakan, bosku. Iya, selamat sore dulu. Ya, sore. Bang Juma, salam Siap, komunikasi, abangku. Bang. Siap. Saya dari jemaat orang Kristen juga, di JPD. Ya, silakan. Ya. Kalau menurut kepercayaan kami percaya Yesus itu Tuhan kami. Nah, dibunuh. Karena pernah disebutkan juga dalam Alkitab kami. Juga Yesus juga membenarkan kata dia Tuhan. Ya, murid Yesus bertanya kepada Yesus tuh, bertanya, benarkah engkau Tuhan atau Allah? Iya, benar. Apa yang kau katakan itu memang aku Tuhan dan Allah. Nah, dia bilang begitu. Dan dalam perjanjian lama, disebutkan toh apa itu, Bang? Itu iman-iman akan digenapi, semua akan digenapi oleh Yesus. Di mana itu, Bang, tertulis? Disebutkan di perjanjian lama, Bang. Di Keluaran ada semua, Bang. Coba abang baca di Keluaran, ada saya semua sudah di situ baca. disebut. Tidak ada. Ada itu di semua digenapi. Di Keluaran Nabi justru Muslim mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Oh ya, memang disebutkan memang di semua. Berarti Yesus boleh nggak dibunuh, Bang? Ya tidak boleh, Bang. Ya tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau nebus dosa? Walang sangit. Bang Steph, di semua agama, Bang, tidak benarkan, Bang. ya, berarti membunuh Yesus itu dosa atau hapus dosa? Nah, sekarang saya tanya balik, Bang. Di agama abang, membunuh itu di berbuat dosa atau menebus dosa? Dosa dong. Nah, sama aja berdosa berarti. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu bukan menebus dosa, kan? Halo. Macet. Macet di depan, Bang. Macet.
Baik-baik, saya terangkan dari awal ya, Kakak. Ya, silakan terangkan lagi, habis itu macet. Lanjut. Semua. Ya. Nah, itu jemaat kamu ngomong itu bagaimana? Kamu buka Google tidak tahu ngomong itu sekarang. Kamu lagi ngomong lagi buka apa itu kamu? Bang Bonar ini siapa ini Bang Bonar ini? Sekarang kakak host bilang, kakak host bilang, Yesus Sofian. Kakak host bilang Yesus dibunuh. Yesus tuh kan dibunuh. Saya terputus bang. Yesus menyerahkan Yesus itu dibunuh. Menyerahkan nyawanya. Memang Yesus dibunuh bang, karena dia menggenapi firman-Nya. Itu dibunuh. Yang satu bilang tidak dibunuh, yang satu bilang dibunuh. Mana yang salah? Dibunuh bang, disalibkan, dibunuh memang betul, karena dia menggenapi firman-Nya. Ya betul. Dia begini, dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita ya orang berdosa ini. Ya betul dibunuh bang, dibunuh bang. Itu konsep gereja itu. Berarti Yesus dibunuh bang. Berarti berarti penyaliban itu menghasilkan dosa atau bukan? Memang menghasilkan dosa, sebenarnya menghasilkan dosa bang. Bagus. Tapi dalam perjanjian lama memang disebutkan bahwa akan datang pada saatnya seperti itu. Dia mengenapi firman-Nya, dia akan mati disalibkan. Di mana ditulis di perjanjian lama itu di mana? Makanya bang, kalau baca firman jangan sepenggal bang. Justru karena saya baca dan saya tamat, makanya saya tanya, di mana? Bang, memang seperti itu bang. Di mana di perjanjian lama ada kayak begitu? Wih banyak bang disebutkan. Banyak pula sekali firman kami disebutkan. Banyak pula saudara Wanda. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu kesimpulannya ya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keberhasilan iblis. Jadi penyaliban itu karya iblis. Siapa yang beriman pada penyaliban, beriman kepada iblis. Kami bukan kepercayaan kami bang, bukan beriman kepada percayaan iblis bang. Yang kami iman. Kristen ini lahir dari penyaliban. Wih, bukan bang, jangan salah bang. Lalu dari mana Kristen ini? Wih, kalau abang menyebutkan Kristen itu salah besar. Ya, dari mana Kristen ini lahir? Karena Kristen itu bang, kalau dibilang Kristen bang, nah Kristen itu bukan orang-orang Yesus, bukan, tapi orang yang percaya kepada Kristus. Ya, Anda harus membedakan orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang percaya kepada pengarang tentang Yesus. Bedakan itu. Nah, makanya itu kan, percaya Yesus sama pengarang tentang Yesus. Nah, Anda tidak percaya kepada Yesus. Kami percaya bang. Menurut Yesus, apakah dia datang untuk dibunuh, menebus dosa? Iya. Di mana dalilnya? Pengakuan Yesus itu di mana? Wih, banyak bang. Banyak dari tadi, banyak. Tunjuk satu dalil nggak pernah. Di dalam Injil Matius. Matius berapa? Lukas. Matius berapa? Ya. Matius berapa bang? Wih, kalau saya sebutkan satu-satu banyak bang. Satu aja. Satu banyak. Makanya bang baca dari awal Alkitab sampai akhir. Pada dasarnya anak manusia akan datang ke dunia dan akan dibunuh, disalibkan pada hari ketiga bangkit pula. Mana dalilnya, saudaraku? Mana dalilnya? Halo, berarti abang tidak pernah baca di situ bang. Saya banyak justru sekali minta, bang. tunjukkan ke saya. Berarti abang baca dalil. Percuma saya sebutkan bang. Matius 16 dibaca bang. Matius 16 dibaca bang. Dibaca aja Alkitab kami bang. Ya, Matius berapa? Wih, banyak bang. Iya. Percuma saya sebutkan satu-satu, abang juga baca sepenggal. Makanya abang tidak mau Alkitab kami. Matius berapa?
Mana data dulu? Data dulu. Dari tadi kau ngomong banyak, satu aja diminta tidak dikasih. Apa ini? Percuma kami bacakan data bang. Abang juga nggak percaya. Tapi kalau abang baca Alkitab kami, Saya tertipu dari tadi. bertele-tele, bukan bertipu-tipu bang. Coba abang baca dari awal Matius, Injil Matius, terus Santo ini kan. ya abang baca dari Injil-Injil itu bang. Santo tuh bang. Nipu saya dari tadi pengajar. Bukan itu bang. Santo lagi siang-siang malingsing dia. Coba abang searching bang. Kalau dibaca dari awal lah bang. Kami kalau baca Silakan satu-satu. tunjukkan Matius berapa? Matius 16 atau Matius 26? Wih banyak bang. Iya. Cuma kami baca satu-satu abangku. Satu aja, Bung, satu aja. Karena dari Injil Lukas sampai Yohanes itu ada Injil Lukas sampai Matius itu banyak bang. Ada semua itu bang. Ini kalau cuma model kayak begini nih, bagiannya Bang Blender ini. Silakan Bang Blender. Kalau kau baca setiap hari di sini mau sampai jam berapa kita selesai? Mau sampai jam berapa? Hah? Asik kau aja mau diurus di sini, asik kau aja mau diurus. Iya. Kau pikir nggak ada lagi Kristen lain? Kau tunjukkan aja dari mana satu. Kau aja mau diurus di sini banyak. Saya bukakan bang. Ya satu aja ada mana? Saya bukakan bang. Dia pikir aja dia Kristen ya. Dia pikir aja dia Kristen. Mau kau suruh baca dari Kejadian sampai Wahyu, kau pikir kau aja mau diurus? Tentang Yesus itu tidak sampai ke kok bang. Satu ayat aja, mana ayatnya? Sebentar bang, saya bacakan bang. Tentang kelahiran dan kebangkitan Yesus bang. Enggak, udah usah. Yesus kan mati. Itu Yesus mati itu menebus dosa atau menghasilkan dosa, itu aja udah. Ya, kalau kepercayaan kami bang menebus dosa bang. Jadi nggak berdosa orang yang mematikan Yesus. Loh. Ya? Oh, itu Yesus dibunuh itu berdosa atau menghasilkan dosa atau menebus dosa? Loh, kalau dari apa saya tanya lagi balik? Membunuh itu dosa apa enggak? Dosa. Nah, benar kan? Dosa. Ya berarti menghasilkan dosa dong, bukan menebus dosa. Loh, kalau di dalam filosofi bang, dari dalam fisik ya dosa bang. Gimana caranya? Bang, gimana caranya membunuh orang menebus dosa? Itu menghasilkan dosa bang. Pakai akal dikit. Kayak ini bikin lugi, oh ya. Siang-siang aku mau maling siang ya. Ayah. Masuk blender. Kalau membunuh bang di dalam duniawi memang seperti itu bang. Mana ayatnya? Emang lu pikir dibunuh di akhirat? Di dunia itu dibunuh hanya. Ya pasti menghasilkan dosa. Orang membunuh pasti menghasilkan dosa dimanapun tempat. Yaudah sekarang gini, coba kau kubunuh, berdosa nggak aku? Ya pasti berdosa. Ngambil curang kau kan? Kau itu lah nipu kau. Aku bunuh kau berdosa, kau bunuh Yesus nggak berdosa kau. Gimana kau nih? Itu sebuah filosofi bang, makanya. Filosofi kepala otak kau filosofi. Kapan lu pakai topi dia? Makanya kalau baca dari mana dia kamu belajar sopi? Siapa yang belajar sopi? Seperti makanya dikupas-kupas dulu, dikupas-kupas, baru bang dipikir-pikir itu. Siapa yang mau ke sopi? Begitu nah. Jadi Alkitab kami itu tidak segala dibaca aja bang. Ya mana di ayatnya ya? Sekarang mana ayatnya, tunjukkan. Satu ayat aja mana? Tunjukkan dulu datamu mana. Coba kamu buka. Sudah dapat? Dapat tidak? Sebentar bang. Tidak ada di situ. Memang kalau di Alkitab tidak ada. Dosa bang. Lanjut Jo, jangan rubah itu. Terus Jo, terus. Ya. Sampai koyak pun kertas kitab kau tuh gak akan dapat. Sampai koyak, rubah-rubah geser-geser. Sopi pula, apa pula kau nyari sopi pula situ? Belanja kau. Kamu buka apa itu? Kamu buka apa? Buka apa itu? Bibel? Tidak ada di situ data itu, kau cari tidak. Nggak cari data nih bang, lagi makan bakso saya. Lanjut. Kamu orang buka Bibel, kamu punya lanjut. Mantap. Bagus. Dia lagi buka itu dapat tidak? Nah, dapat. Tidak toh? Tidak ada. Nggak ada. Kau bandel kali. Bukan kau aja mau diurusin ya. Banyak kali itu nggak ada.
Nyerah aja kok udah nyerah, apalagi? Nggak buka-buka Bible ini bang, lagi makan Jadi ngapain bakso kamu buka api saya. tuh? Makan bakso. Makan bakso, kalau tak kamu makan bakso, turunannya mau makan bakso kau. Nggak ada kau, nggak ada. Kamu nggak betul kau. Kau satu, kau lanjut. Oke, Bro Alven, dibuka mute-nya Alven. Kristen atau Muslim, Bro Alven? Tadi saya pikir, wah ini ada pendebat baru Bonar ini, lumayan argumennya ini. Betul ya. Tapi saya curiga kayak, suaranya santo ini ya. Lanjutkan. Saya suka caramu bro. Lanjut. Lengkap sudah kita ini. Ada Blender, ada Bonar, ada Bang Andi. Lanjut. Masya Allah, hebat anak-anak ini. Lanjut. Nah, silakan Alvin. Sudah bilang itu bunuh anak orang dosa ya. Itu bunuh orang anak dosa. Maling siang-siang juga dosa ya. Bunuh orang juga dosa. Ini orang dosa tapi dia bilang nebus dosa ya. Ini bikin logi ya. Oke, kita sapa dulu ya. Bro Alven. Hayya, lu olam buka. Oke, lu olam buka, lu olam punya mute Kita mau bicara ya. Alven. Oke, Alven tidak naik, hanya tidak bicara, kita turunkan Longgo Deso silakan dibuka mute awak. Ini Ronggo ini nggak punya Tuhan ini, turun aja nih, nggak ada Tuhannya. Alah, bertuhan ya. Udah campak aja, nggak ada Tuhan ini, monyet, nggak ada Tuhan ini. Kau bilang monyet, itu kualitasmu kayak gitu. Ya Tuhan kau siapa? Ya ada lah. Siapa Tuhan kau? Tuhan toh, kamu tidak punya Tuhan dulu. Di sini orang diskusi punya Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan, silakan turun dulu. Kau diskusi dulu sama setan. Turun saja diskusi sama setan. Tidak punya Tuhan, nggak pun naik. Kamu naik. Kamu diskusi dulu. Betul. Dia naik tidak punya Tuhan, mana? Ngapain kau naik? Apa ya, negara saja nggak ngakui kau, apalagi kami mau ngakui kau. Pergi kau ke sana, kau dicapil kau pergi, kau nggak diusir, kau dicapil sana. Disapa dulu Bang Blender. Yang naik itu. Ngeden namanya ini ya. Den. Saya fans berat Bang Juma. Ya, kecil suaramu. Kegedean. Saya fans berat Bang Juma dari Bandar Lampung. Masya Allah. Semangat terus Bang Juma bela Islam. Ya. Ini saya cuma mau ngasih pendapat aja. Bang Juma ini sudah mati-matian membela Islam, tapi kebanyakan orang Islam di luar sana malah menjatuhkan dengan membangga-banggakan orang non Islam lah pokoknya. Ya, Muslim biasa itu. Biarkan aja. Iya, anggap saja itu hiburan bagi mereka. Sampai saya kesel sendiri, apalagi orang-orang yang nggak ada ilmu tapi berani berdebat di kolom-kolom Kristen tuh. Ujung-ujungnya jadi olok-olokan. Ya udah. Iya betul. Saling doa ya. Saling doa. Oke, aku turun aja. Lanjut. Oke, di bawah dulu ya. Terus Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henji. Ya. Wandi, izin bicara boleh. Kristen. Ya. Silakan. Tadi Pak hanya membantu Pak Bonar. Bang Suma menanyakan di mana Yesus berkata menubuatkan bahwa dia disalib. Ya memang banyak Pak. Tunggu dulu. Anda bantu saya. Bantu apa? Aku Muslim. Anda bantu saya bantu apa? Tadi membantu bukan Pak Bonar ya. Bantu kerja di material mungkin bantu. Ada aku bagaimana aku itu riset masalah mungkin salah ya membantu menanyakan di mana Yesus berkata dia disalibkan. Tunggu dulu sebelum lanjut Gurunda cuma teman-teman semua saya izin pamit tapi lobet ini nanti insya Allah saya naik lagi Bonar ya. Saya izin pamit Gurunda Zuma. Iya. Kamu itu jaga toko material jangan sampai lugi ya. Iya. Salibnya macam. Cuman saya sampaikan salibnya juga jaga salib. Bicara nih, saya juga hanya menyampaikan saja.
Kan Bang Suma dengan kawan-kawan kan sering membaca Alkitab kan, yang bukan kitabnya. Nggak usah panjang, itu topiknya ini. Gitu, ini topiknya ini membunuh Yesus itu dosa atau menghasilkan dosa, atau dosa atau menebus dosa. Sebentar Bang, saya hanya melanjutkan bahwa memang Yesus sudah menubuatkan bahwa dirinya akan Iya, membunuh Yesus itu menebus dosa atau berdosa. Sebentar, saya hanya menyampaikan. Saya juga hanya bertanya, nggak usah menyampaikan, kita udah tersampaikan. Membunuh Yesus itu berdosa atau menebus dosa? Karena gini, Yesus itu sudah menubuat. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu. Yesus itu dibunuh berdosa atau menebus dosa? Itu aja. Diulang sekali lagi. Yesus dibunuh di tiang salib menghasilkan dosa atau menebus dosa? Itu aja. Lanjut. Menghasilkan dosa. Hansi jawab. Tapi kalau Kristen menebus dosa katanya. Ya, jawab. Jangan diniut. Kalau memang hanya kasih kesempatan bicara, saya akan memberikan pelajaran. Nggak usah, ini bukan gereja, nggak usah ngajarin kami. Ya nggak, kalian kan sering membaca Alkitab kan? Ya sekarang saya tanya gitu loh, Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau menebus dosa? Ini yang lu jawab, silakan. Yesus dibunuh itu orang-orang pasti berdosa. Yesus dibunuh dalam konteks ilahi itu adalah Yesus dibunuh dalam penebusan dosa sebagai korban. Jadi setiap imam besar itu dari tradisi Yahudi itu ada korban penebusan dosa, itu hewan-hewan setiap tahun dalam nggak usah cerita itu kepanjangan. Ya itu dia dasarnya. Ya berdosa. Itu mengasihi Yesus di salib itu. Bagaimana Bapak sekalian semua menghasilkan dosa atau menebus dosa? Tapi tidak mengerti tradisi dari Yahudian. Bagaimana? Siapa yang ngomongin Yahudi sih? Siapa yang ngomongin Yahudi? Sekali lagi terakhir nih, sebelum saya beli. Ya, saya permisi ya. Kalian nggak mengerti. Kalian membaca kitab suci, tapi tidak mengerti. Saya nggak membaca. Saya nanya kepada Anda kok. Saya mengerti kitab suci saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Saya bisa memberikan pelajaran. Saya beri pertanyaan. Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau menebus dosa? Pertanyaan kamu itu tidak ada. Pertanyaan. Ya kalau kamu ngapain naik di sini? Nggak bisa. Mending lu diam, Stepi. Yesus dibunuh itu. Lu diam. Stepi. Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau menebus dosa? Menebus dosa. Yang membunuh tidak berdosa. Ya pembunuhan itu berdosa ya. Berdosa. Pembunuhan berdosa Pak, dan ditebus Pak, sudah ditebus Pak. Halo. Berdosa ya. Aduh, headset saya ini sudah tergangguan ini. Menghasilkan handset. Ya lanjut Pak Blender, berdosa katanya. Udah. Handset kau tuh kan Stepi. Handphone kau jangan kau pakai merek Oten. Jelek dia, kau ganti. Oh, jangan begitu. Karena memang ada produk merek Oten sekarang. Salah itu. Jadi udah berarti pembunuhan itu menghasilkan dosa ya, sepakat ya? Tidak itu. Kenapa enggak? Kenapa enggak coba? Kalau kau kubunuh aku berdosa enggak? Sudah apa tidak? Karena ini kalau kau kubunuh aku berdosa enggak? Keselamatan dosa ditebus oleh Yesus ini, Yesus Kristus ini beda. Apa? Dosa apa? Dosa apa yang ditebus? Dosa apa ini sekarang? Dosa siapa yang ditebus? Berdosa dan dosa siapa yang ditebus? Ya setiap manusia termasuk. Jadi anak kau baru lahir juga berdosa? Ya berdosa lah. Gila kau ya, anak bayi baru lahir kau bilang berdosa? Nggak ada otak kau. Kalau bapaknya tidak bertobat, bapaknya dari mana bertobat. Anak bayi salah apa? Gila kau anak bayi sampai kau bilang berdosa nggak tahu apa-apa, kan kurang ajar kau itu. Karena memang darah orang tua harus. Darah orang tua jadi orang tua juga berdosa. Iya harus. Kau udah gila kalian ajaran begini, nggak aja. Anak bayi pun belakang berdosa. Di mana kalau kalian nggak tahu apa-apa anak bayi itu baru lahir. Nggak saja.
Apa salah anak bayi? Coba, apa salah anak bayi? Ya, itu. Yang baru lahir itu apa salahnya? Siapa? Sekarang aku tanya. Yang anak bayi itu keluar atas dasar apa tuh? Wandi, Atas kehendak siapa? lagi ya. Atas kehendak siapa itu? Enak aja anak baru lahir pun dikatakan berdosa. Kurang ajar kalian tuh. Perbuatan. Apa perbuatan bapaknya? Jadi aneh-aneh aja kalian. Anak bayi pun nggak tahu apa-apa, nggak ada masalah. Siapa yang mau? Anak bayi itu keluar itu atas keinginan siapa? Kehendak siapa? Tuhan kan? Kau ngarang-ngarang aja kalian. Ngajarin apa kalau kayak gini? Bayi masih kecil, dia nggak berdosa. Mana kalau kalian? Coba tanya di sampingmu itu, like blender. Ondiku itu. Andiku. Hei. Andiku. Hei. Sido. Hei. Oi. Hei. Berdosa kau berdosa. Inilah Bang Pan kalau ketemu Bang Blender, habis kita di blender. Iya, kau berdosa. Ya aku nanya. Jangankan cabai sama bawang, itu pun di blender dia ini. Blender kita. Terus. Nanya, berdosa kau kan? Berdosa enggak? Tunggu dulu Bang Blender, aku mau langsung sama Bang Juma dulu. Ya, tunggu dulu. Menurut kau sepakat nggak sebelum Stepi anak bayi berdosa? Sepakat kau tuh? Nggak? Iya, nanti dari Bang Juma nanti. Jawab dulu baru berlanjut. Harus ya Bang Blender. Ya iyalah, tadi Stepi mengatakan dia dari Kristen. Sepakat nggak kau dengan apa? Jawaban dia, anak bayi juga berdosa. Sepakat? Ini oknum yang berbeda ini, beda orang. Oknum itu lanjut, silakan. Halo Bang Juma. Bang Juma monitor. Ya, silakan Bro Ondiku. Ini mau belajar nih Bang Blender, like blender. Dia mau belajar dia ini. Iya. Dia ini kayak major dia, tidak menghujat walaupun keras bicaranya kadang, tapi dia tidak menghujat. Itu ada cerita kalau masih menjembah manusia gas terus. Asal yang penting bisa rata ya, Le. Bang Juma nggak monitor, mute. Bang Juma, Gurunda. Sama blender lah kau dulu cakap-cakap. Bang Juma belum monitor. Bang Pan, aku dari dulu. Kamborku sebentar dulu. Ini kita sapa dulu. Ini like kita juga Kaduf ini ya. Beliau ini banyak keluarga Muslim, makanya dia sering naik di sini ya. Saya sering naikkan, dia senang belajar. Makanya saya naikkan walaupun dia tidak bicara ini. Like Kaduf ini. Salam toleransi, salam sejahtera. Iya, siap Le. Bincang-bincang lah kalian sama. Bincang-bincang lah sama blender itu. Bincang-bincang lah kalian. Bentar lagi. Abang mau tanya. Ayo. Saya mau abang tanya sama aku Bang. Kalau aku yang bertanya mencret nanti udah sama Juma aja kan. Silakan aja. Hah? Silakan aja. Aduh, beserak kalau aku nanya. Beserak kalau aku nanya. Beserak. Tanyalah dulu. Apakah kalian sangat mengenal Yesus? Iya. Sangat. Oke, baik. Yesus itu manusia? Iya, tapi tercipta dari Roh Kudus. Baik, oke. Di setiap tanggal 25 itu kalian merayakan apa? Natal. Natal itu artinya apa? Artinya apa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Hari kelahiran Yesus? Ya. Ya? Ya. Oke, kalau begitu kami dari Islam mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan, serta diberikan jodoh yang terbaik. Amin. 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 Oh, mantap. Iya kan? Itu dia. Keren. Kan itu baru diaminkan. Keren. Cocok. Stepi kau aminkan? Stepi. Tanya lagi Bang
Bang Blender, kita dulu apa? Adu mekanik. Adu mekanik. Ya. Oke. Aku mau melihat di Bibelmu ini banyak yang kontradiksi. Aku berani mendatangkan banyak kontradiksi. Tidak bisa menjadi acuan semua di Bibelmu itu. Ya. Oke, aku membuka ayat di Kejadian 2 nomor 31. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Saya ambil blender saya lagi satu lagi. Oke, silakan. Berapa? Kejadian berapa? KPR 2 ayat 31. Kejadian. KPR Kisah Para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Ya, nomor 31. Oke. Nah, terus gimana? Apa mau tanya nih? Tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Benar? Ya. Bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Ya. Daging Yesus ya? Ya. Oke, pertanyaannya, di manakah sisa kulupnya Yesus? Apa? Di manakah sisa kulupnya Yesus? Jelas dong. Di manakah sisa kulupnya Yesus waktu disunat? Ya, waktu sunatnya nggak tahu lo di mana. Ya beserak kan, beserak kalau aku nanya, beserak kalau aku nanya, beserak. Di situ dinyatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah sisa kulupnya Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Bagian dari Yesus. Bagian dari Yesus, benar. Oke, mana dia sekarang? Kalau itu nggak tahu lo di mana. Nah, berarti salah ayat itu kan, hancur ayat itu, hancur ayat itu kan, salah ayat itu kan, salah kan, salah nggak? Dikatakan dagingnya tidak binasa, ya kan? Ya. Nah, ya kan, ayatnya beserak kan, beserak itu, salah kan ayat itu kan? Kisah Para Rasul kan yang apanya kan? Bukan. Mana aku tahu itu ada di Bibelmu. Ya kan? Beserak kan? Salah kan? Nah, siapa yang buat KPR itu? Siapa yang buat KPR? Yang buat Kisah Para Rasul siapa? Siapa yang buat itu? Apakah itu bisa menjadi pedoman? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa menjadi pedoman tuh kan? KPR itu kan? Gugur kan? Gugur. Nah, itu dia. Nah, diganti aja, kredit perumahan rakyat aja diganti tuh, ya kan? Gak usah Kisah Para Rasul lagi. Siapa yang buat itu? Kok bisa kontradiksi? Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi sekarang mana sisa kulupnya itu? Kan binasa kan? Binasa ya. Binasa kan? Nah, salah ayat itu kan? Salah, beserak itu, beserak lah kalau aku nanya, beserak. Nah, nggak bisa jadi acuan itu. Mana Yesus? Ya kan? Betul kan? Betul. Kan disunat dia. Tapi walaupun begitu Bang Blender, ya kan saya agama Kristen, tapi tetap saya sunat juga dan tidak makan daging babi. Oke, kenapa? Kau sunat? Sunat. Hah? Hancur, ya? Hancur kalau kau sunat, hancur, potong lagi. Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, beserak. Potong lagi, habiskan lagi. Bang Blender, saya sapa dulu Adi Syaputra ini dari tadi minta naik. Silakan dibuka mute-nya, Bro Adi. Kristen atau Muslim? Bro Adi Syaputra. Lanjut, Bro. Kristen atau Muslim? Penghujat ini. Penghujat ini. Kok tiba-tiba saya naik dibilang penghujat, takut Islam. Tengok. Wah, penghujat ini, tapi nggak peduli aku penghujat kau cekek kau. Bro. Kok tiba-tiba saya naik langsung dibilang penghujat? Memang kau penghujat kok. Saya menghujat atau saya membaca literatur Islam yang menghujat? Literatur mana yang kau baca? Banyak kali gaya kau. Coba gini bro, arti Muhammad apa bro?
Kau tanya aku tentang dalil. Kau tanya aku tentang dalil kalau kau paham Al-Quran. Silakan kau tanya dalil kepadaku kalau kau paham tentang Al-Quran. Silakan. Arti Muhammad apa, bro? Silakan kau minta dalil Al-Quran sama aku. Nggak usah itu. Silakan. Kau bertanya sama aku. Dalil Al-Quran. Silakan kau tanya. Kalau kau paham Al-Quran. Silakan. Sekali lagi saya bilang. Silakan kau bertanya kepadaku. Aku membuktikan pemahaman kau tentang Al-Quran. Silakan kau bertanya kepadaku. Mau dalil apapun di Al-Quran tentang sunat, tentang sholat, silakan. Arti. Silakan. Bisa nggak kau bertanya? Ku kasih kau kesempatan bertanya. Kenapa kau belum bertanya? Bertanya tentang dalil. Kabur. Kasih kau surat lanjut. Ya, Kadup. Nah, itu. Ini Kadup enak nih, sama kayak Ondiku ya kan? Cocok? Ya. Kadup. Ya. Nah, cocok kan? Ya, saya sunat kan. Satu. Ya. Karena di perjanjian lama dan Yesus kan juga disunat. Nah, itu. Terus? Ya, makanya saya sunat. Ya, di Galatia ada dikatakan situ, Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, potong lagi, habis. Ya, habis. Yang nulis itu siapa? Apa? Yang nulis itu siapa? Siapa Paulus? Paulus kan? Memangnya aku ngikuti Paulus. Oh, kok nggak ikutin Paulus? Paten. Jadi kau betul-betul pengikut Yesus ya? Benar ya? Ya, jelas dong. Benar ya? Cuman Ya. Yesus dia mengatakan untuk menyembah Allah. Kenapa nggak kau sembah Allah? Ya. Aku menyembah Tuhan. Nah, mana ada suruh menyembah Tuhan? Yesus bilang, Allah, banyak kali dia suruh menyembah Allah. Itu Lukas kan 4:8, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, hanya kepada Dia lah engkau berbakti. Tertulis di mana itu? Lukas 4:8. Lukas. Terus kita pakai bahasa Indonesia dan juga itu Allah pakai bahasa Arab kan? Iya, karena Yesus itu kan dia menyuruh menyembah Allah satu-satunya. Itu kan bahasa inilah Arab hidup, itu, Bang. inilah hidup yang kekal. Itu kan bahasa Arab, Bang. Allah itu kan bahasa Arab. Karena kita berada di negara Republik Indonesia. Yesus itu Muslim. Hah? Yesus itu Muslim. Muslim. Iya. Bisa dibuktikan? Bisa. Nah, datanya mana? Siapa Allah itu? Oke, KPR 3 nomor 1. Buka itu. Ibrani 5 nomor 7. Bang Blender. Yesus disebut sebagai anak soleh. Iya, di Ibrani. Nah, udah lagi. Oh tadi ini Ondiku. Ini Bang Ujuma udah, silakan. Bising kali. Hei, iya. Bising kali. Hujan di sini, Bang. Kayak mana, Bang? Hujan ya? Iya. Deras, Bang. Oke, kalau begitu mute dulu, nanti kalau sudah reda-reda hujan baru kau masuk. Nanti kau panggil saja Bang Zuma gitu. Silakan Kaduf, ada yang mau kau tanyakan Kaduf? Nah itu tadi dalilnya Muslim ya Kaduf. Dalilnya Muslim tadi itu, udah apa lagi? Bantah lagi tuh. Terus ya. Ya. Di KPR 2, di KPR 3, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Ada ibadah kalian pukul 3 petang? Apakah ibadah kalian sembahyang? Pukul 3 petang. Pukul 3 petang merujuk kepada sholat asar tuh, Islam. Oke, saya jawab ya. Kalau kami ibadah, ya nggak tahu sih gereja yang lain. Kami kan ini Kristen kan ada gereja ini, ada gereja itu. Kalau kami 5 kali season 5 namanya, season 5. Ibadah kami setiap hari bisa. Itu. Apa nama ibadahnya? Season 5, ada season 1, season 2 begitu. Season 5 ya, season ya. Nama 5 ibadahnya ya. apa? Berbakti apa berdoa? Itu berbakti itu apa? Kebaktian? Kebaktian lah.
Nah kan bukan sembahyang kan, tapi di KPR itu kesembahyang. Cuman itu. Sembahyang itu sama kebaktian gak sama. Beda lah. Aja kau. Ada. Terus waktunya ditentukan jam 3. Jam 3 subuh. Jam 3 petang, sore menjelang sore jam 3. Kan nggak ada kan? Nggak ada. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Baitullah, Bait Allah. Di depan gerbang Bait Allah banyak pengemis meminta sedekah. Apakah di gereja itu ada pengemis? Enggak. Adakah pengemis di gereja? Enggak ada. Gereja itu identik di mana? Gereja pengemis itu identik di mana? Rumah ibadah Islam apa Kristen? Ya kalau Islam nggak ada juga lah. Siapa yang bilangnya ada yang ngemis? Pengemis. Kau tengok sholat Jumat itu pengemis nggak ada ngarang kau. Nggak ada ngemis. Tidak ada nggak ada yang ngemis. Pengemis meminta sedekah. Apakah di gereja ada? Di gereja nggak ada. Apakah di gereja ada? Nggak ada kan? Ada. Nah, selalu kau lihat di mana? Di masjid, rumah ibadah Islam kan? Nggak ada. Di mana itu pengemis? Ya, nggak pernah kau naik masjid ya? Nggak pernah kau tengok ya? Naik Petrus dan Yohanes ke Baitullah. Dia Islam. Tadi di Ibrani juga kata Bang Juma dia Islam Muslim. Udahlah, apalagi menyembahlah. Kalau kau pengikut Yesus, benar-benar pengikut Yesus, ikutilah kata Yesus. Menyembahlah satu Tuhan. Apalagi? Ya, Kadup, jangan selangkah lagi kau nih. Nyembahlah, bukan kau meninggalkan Yesus. Ketika kau mengikuti kata-kata Yesus, bukan kau meninggalkan Yesus. Benar kau menjalankan hukum kasihnya. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Ya udah, apa lagi? Selangkah lagi ya kau. Yesus kan nggak pernah mengaku dirinya untuk disembah. Bisa mau blender siapa itu? Sama-sama Bapak Kupandi Sinaga. Sama markaku. Marley kan, Marley. Lai Sinaga. Siapa Sinaga? Itu Rudi. Halo. Hei. Ayo. Hei. Jangan nanya sama Guru Juma dulu. Apa kau? Disconnected. Mau nanya? Kau ngapain ke atas? Mau nanya sama Guru Juma. Oh silakan. Kecilkan suaramu. Benahi dulu sedikit suaramu. Udah coba tes. Halo udah. Kecil. Halo. Kecil. Mau nanya sama Guru Juma dulu mau nanya. Ya silakan, tapi suaramu tuh agak mendem. Tanya dulu blender dia Kristen atau Muslim? Kristen ini Kristen. Yang jelas bukan peminim kencing onta. Bodat kau binatang kau namanya. Ini cari lo masalah. Yang binatang. Ini kau cari binatang. Kau binatang, bodoh. Ini lagi ini, nggak ada otak kau. Marga kau Sinaga, buat malu Sinaga aja kau. Bukan Sinaga itu bukan berarti Kristen semua, bodat. Sinaga ada yang Islam. Menghujat aja kerja kau. Jadi kau bawa Sinaga kau itu, babi kau. Mama saya Sinaga tapi Islam. Keluarga dan mama saya semua Islam. Iya, jangan kau bawa Sinaga kau tuh, jangan kau pikir Sinaga tuh Kristen aja semua monyet. Bikin malu ini. Hujat aja kerja kau. Blokir aja dia. Lanjut sama Kaduf. Ternyata ibu Kaduf ini Muslim, blender. Muslim. Ya, Kaduf, Muslim. Nenek saya haji dan meninggal di Mekah juga waktu umroh. Nenek hajah, bukan haji, hajah. Hajah. Oh, jadi Mama Islam tapi masuk Kristen. Loh, karena cintanya sama bapakku karena bapakku ganteng. Aduh mak, mukamu petak lah berarti, mukamu petak. Kalau gitu mukamu petak, udah bisa aku pastikan mukamu petak.
Ya kan? Iya. Yang kayak gitu Bang Blender, nanti dia memang iyalah. Pokoknya siapa yang masuk jadi ganteng aku. Buka peta-peta, Agatha peta, Mikana peta semua aku peta. Iya kan? Kotak-kotak. Bang Blender, gimana Yesus begitu laku? Aku breokot. Iya. Ada jenggot kumis, jambangku ada. Sempak kau kok ya, pantat kau berkurang. Gimana mau dikatakan kayak Yesus kau? Kayak Paulus ya, karena sudah diberkati Tuhan. Karena iya, sempak gue diberkati Tuhan. Siapa yang berkati? Nah, Tuhan. Siapa yang berkati? Tuhan, bukan ku bilang Yesus. Udah pasti, udah kupastikan muka kau tuh peta, ganteng pula. Lubang hidung kau 3, malu aja kalau bikin. Pasti tuh. Gak ada. Kalau oten-oten itu ditanda itu muka peta-peta. Kenapa? Makan babi. Aku gak makan babi bang. Kenapa? Babi itu adalah tempat iblis dan tempat penyakit. Waktu penyakitnya Ayub, Yesus menyembuhkan Ayub, dibuang situ penyakitnya ke babi. Kenapa? Kau bilanglah sama Kristen lain. Nggak tahu lah nanti. Biar aja lah menyelamatkan dirinya masing-masing lah. Kaduf, kau siapa dulu nih kawanmu yang naik? Kristen atau Muslim dia? Siapa dulu Kaduf? Oh. Horas, salam kenal. Jangan tanya, jangan ditanya katanya. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim bro? Muslim Bang. Oke, makasih ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan typing di bawah saya Kristen Bang, biar dinaikkan. Oke? Silakan teman-teman Kristen. Dari Bang Blender, aku nggak makan daging babi karena apa? Babi itu banyak penyakit dan banyak iblis di situ. Minum. Nah itu. Oh, minum juga minum. Apa minum? Apa mau minum? Babi nggak bisa diminum. Nggak minum tua apa? Minum. Oh, kalau itu Bang, jujur, aku nggak usah menapik. Ya aku mau sih minum alkohol dan merokok. Sama aja rusak akal kau berarti. Rusak akal kau. Akalmu rusak. Iya, tapi waktu Yesus menyembuhkan si Ayub, nggak ke minuman dibuang penyakitnya dan nggak ke minuman dibuang iblisnya, ke babi. Dari mana aku tahu tuh? Karena ada tuh filmnya. Yesus melarang minum. Waktu menyembuhkan Ayub. Yesus melarang minum kan? Dilarang. Ya udah kenapa kau dilarang? Kenapa kau minum? Ya gimana lah Bang, mungkin belum saatnya aku untuk ini. Masuk neraka kau berarti, masuk neraka ya, udah sepakat masuk neraka. Neraka kau, ada cerita kau, masuk neraka kau udah. Gak ada kau selamatnya tidak, ada masuk neraka kau udah. Kekal kau selamanya. Ada cerita, sip-sip lah kau. Sekarang lagi zaman mati muda. Ada saatnya Bang. Ada saatnya apa? Saatnya untuk apa bisa kau tunda-tunda kematian? Bisa? Oh nggak bisa dong. Ya udah makanya, jadi kau pikir ada saatnya. Kalau nanti lagi mati gimana? Ntar lagi mati, yaitu kan karena aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk jadi mendekatkan diri. Dari mana sok tahu kok kesempatan kau? Aku penasaran gini, jadi gini kaduk-kaduk. Aku betulnya Yesus disalib nih, betulnya nih. Ya Yesus ya betul disalib lah. Disalib? Enggak, mana buktinya disalib? Gak ada di Golgota. Kenapa pindah ke Tarutung? Siapa yang pindah itu? Oh, yang mindenya itu apa? Bupatinya. Bupati ya pindah ke Tarutung. Berarti halak Batak ke Yesus, halak Batak. Anu pernah kena? Itu kan hanya cuma apa Bang? Tempat pariwisata, jadi dibuatlah di Tarutung seperti itu gitu loh. Siapa yang mindahin? Kenapa di Golgota nggak ada? Nggak ada yang mindahin. Siapa yang mindahin? Kenapa di Golgota nggak ada? Kenapa nggak ada sejarahnya? Coba, makanya betul nggak disalib ini? Masa nggak ada sejarahnya? Nggak ada salibnya. Tanpa adanya penyaliban tidak ada Yesus, ya kan? Kok bupati pula yang mindahin? Dari mana ada bupati? Siapa nama marga bupati? Kok ngarang aja kok bupati? Jadi bupati yang mindahin Yesus disalib? Iya, dipindahin dari apa? Dari sana terus dipindah ke Tarutung. Tarutung. Nah, dengar kan nggak ada? Yesus pindah ke Tarutung, oi, dari Golgota. Kalian dengar tuh? Pindah dia. Pindah dia. Tahu kok sejarahnya tuh? Tahu kok sejarahnya kaduk? Sejarahnya kenapa pindah? Kalau masalah hal untuk
sejarah pemindahan salib itu aku nggak tahu. Nah, itu Marga Nainggolan itu yang mindahin Marga Nainggolan. Kau tahu ceritanya itu? Hah? Tahu kok ceritanya? Opung Nainggolan yang bangun itu. Tahu kok ceritanya? Yang memindahkan itu Stepi. Bukan Stepi, Opung Nainggolan. Kau tahu sekarang itu kenapa itu pindah? Itu Bang Blender yang di atas abang yang mindahin. Oh enggak. Ya kenapa di Golgota nggak ada? Jadi sejarahnya Opung Nainggolan itu dulu. Ya kan? Dia kepingin kali dia memeluk salib Tuhan Yesus itu. Sampai dia berkata, aku di masa tuaku ini ingin kali aku memeluk salib Tuhan Yesus itu. Kepingin kurasakan apa yang dirasakan penderitaan Tuhan Yesus itu. Kepingin aku memeluknya. Antarkanlah aku ke Golgota, kata Opung ini. Kata anak-anaknya, Bapak sudah tua Pak, ngapainlah Bapak kesana? Itu tulang, naik itu itu naik, ada itu Kristen naik katanya. Itu tulang, tulang pendi. Mana? Itu ada, saya Kristen, saya naik. Siapa namanya? Katanya ada mekanik sama siapa, Bang, sama Blender katanya. Siapa namanya? Nah, udah banyak kali tim di bawah itu. Oke, Bata ini. Nainggolan. Disapa dulu Bang Blender. Bata Kristen atau Muslim? Bata. Oh, Nainggolan. Nah, ini abang Nainggolan dimasuk ini. Baru ceritakan. Makanya ada tidur itu. Bata Adi. Bata Blender. Selalu lah kau. Bata Kristen kau kan? Bang Blender. Berak aja kau Blender. Kau berak kau Blender. Ngapain kau? Naik mau ngapain? Udah berak kau Blender. Kau lah berak. Kalau tak kau tuh berak. Kau yang berak mana? Berak kau. Berak cakap dulu. Tuhan kau yang berak, bukan aku. Tuhan kau pikirkan berak nggak Tuhan kau? Tuhan kau berak nggak? Makan kau. Nggak, Tuhan kau berak nggak? Aku tanya kau dulu. Nggak jelas kau ngomong kau. Tuhan kau berak nggak? Aku tanya. Blender kau. Namamu aja Blender. Blender nama kau. Nama apa Blender? Ya, kau ngapain kau kemarin mencurhat kau? Tuhan kau berak nggak? Mati aja kau. Kau lah mati, monyet. Nanti aku bilang aku mati. Kalau monyet. Kau lah babi. Gak jelas isi Al-Quran ini. Isi kepala otak kau tuh gak jelas. Bibel kau nggak jelas, tau kau? Otak kau itu otak saya sama kayak Al-Quran itu kan. Mau aku bacakan? Al-Quran itu. Mau aku bacakan? Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suami Gak usah kau pancing-pancing mau ucap di sini. Kalau mau nenek diskusi. Aku menyampaikan sesuai data. Udah lanjut Stepi. Apa yang mau tanya lagi Mbak Munjuma? Silakan. Yo, kenapa ribut sekali itu ya? Apa? Pertanyaan jawab. Edukasi sama sekali itu ribut. Apa kau bilang? Ya, tidak perlu kata-kata yang kotor lah. Dikeluarkan begitu. Kau sampaikanlah sama saudara kau yang Kristen. Kau tengok tadi dia. Jangan aku kau sampaikan. Aku jangan senggol. Jangan kau nasihatin kami aja. Saudara kau sampaikan. Karena banyak orang yang ikuti ini. Coba izin dulu Bang Blender. Solusi pinjol coba naik di atas sini, pantau dulu. Komal karena jadwal maghrib di sini saya dengan Bang Zuma. Mana moderator sini naik satu solusi pinjol. Nanti dengan Bang Andi juga, Bang Andi nanti yang solusi pinjol yang naikkan, yang turunkan orang. Sini naik di bawah dulu, naik di bawah, naik di atas. Sini bro, solusi pinjol. Enggak, Bang Zuma mau sholat ini, jadwal sholat kita di sini. Solusi pinjol naik, solusi pinjol moderator. Temani Bang Blender. Moderator, monitor. Steffi diam dulu Steffi, noise tempatnya.
Kita mau maghrib dulu 10 sampai 15 menit saja. Nanti gantian kita. Bang Handi itu kan mungkin belum, tapi lagi istirahat dia itu. Mana moderator, mana monitor moderator? Nggak ada typingnya di bawah moderator ini. Oke, pantau saja dari bawah ya. Kalau gitu kalian sopan, kalau saya kalian sopan, moderator, kami lebih sopan. Woi, Baluap. Saya jadikan moderator. Ya, yang di bawah lah, mana di bawah moderator? Ada solusi pinjol ada. Ayo udah, ada solusi di bawah ya udah. Dengan kau juga jangan sampai dia tidak monitor. Saya izin 15 menit sama Bang sama jadwalnya kita di sini. Jadi kalau kalian sopan, kami pun lebih sopan. Jangan kalian menghujat. Karena apa? Hujatan-hujatan yang kalian sampaikan itu tidak sesuai dengan data. Wajar kami marah. Wajar. Kalau tidak senang cabut. Apain repot? Kalau nggak suka cabut. Dikit aja. Nggak usah kalian balas dengan hujatan. Jangan kalian tunjukkan ke Kristenan kalian itu. Mana hukum kasih itu yang selalu kalian sampaikan? Mana hukum kasih itu? Kalau kami, aku pribadi jangan disenggol. Satu kata kau menghujat, 1000 balasan sama kalian. 1000. Nah, jangan coba-coba. Kalau kalian tahu karakter aku, sekali kalian menghujat, satu kata saja kalian menghujat, 1000 ku balas. Aku permalukan kalian, makanya jangan pancing-pancing aku. Kalau mau diskusi. Enggak. Bagus kalian gak usah naik. Kalau niat kalian menghujat, mempermalukan Kristen lain nanti jadinya. Yang tadinya Kristen. Nah sekarang permasalahannya, satu pun nggak pernah dari pihak Kristen itu menasihatin kepada Kristen lain. Nggak ada. Ketika typing di bawah menghujat, pihak-pihak Kristen itu mana ada membalas, kau kan Kristen, jangan gitu, nggak boleh gitu. Nggak ada gitu-gitu. Nggak pernah sekalipun. Selama aku diskusi lintas agama ini udah 2 tahun lebih, nggak pernah ada kulihat satu typingan dari pihak Kristen nasihatin, nggak ada. Tapi kalian menyalahkan kami. Justru kami ketika ada umat-umat Islam yang menggunakan nama-nama tidak baik, misalnya Yesus apa gitu, Yesus apa, kami malah nasihatin, woi jangan kau pakai nama itu, kau ganti nama kau, tuh. Kami selalu sampaikan itu, kau ganti nama kau. Jadi kalian dari pihak terus kalian menyalahkan kami. Dan sekarang begitu ada menghujat, kami balas menghujat, kalian nyalakan Islam. Mulut kau blender, begini segala macam. Jangan. Makanya jangan dipancing. Maunya ketika aku balas menghujat, jangan kalian salahkan juga aku. Salahkanlah yang memulai. Kalau kalian tahu karakterku. Jangan seperti itu. Masa kalian, jadi kami biarkan menghujat. Yang menjalankan tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu siapa? Kalian atau kami? Kan kalian. Kalian itu kan seharusnya ketika kami menghujat kalian jangan balas menghujat. Itu kalau menjalankan tampar pipi kiri pipi kanan. Seharusnya. Kami kan nggak menjalankan itu. Ketika kalian menghujat ya kami nggak bisa diam lah, kami balas lah. Itu aja. Jangan disalahkan Islamnya, mulut aku disalahkan. Tengok semua mulai. Naik-naik datang tadi. Jangan gitulah. Introspeksi dirilah kalian. Kayak mana kalian itu Anes Tritunggal, saling bidat-membidatin, maki-memaki, salahkan kami juga. Dimana menghujat Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran. Kalau kami kan membaca, apa yang tertulis. Mana boleh kami sembarangan menambahin dan mengurangi kitab kalian itu ayat-ayat. Mana berani kami. Punya kalian itu nggak ada hak kami untuk menambahi dan mengurangi firman Tuhan untuk kitab orang lain. Nggak ada hak kami. Nggak ada. Dan kami pun juga tidak punya hak untuk menafsirkan sembarang. Soalnya tertulis karena tidak ada persyaratan khusus dalam hal memahami Bible kalian itu, nggak ada. Apakah ada? Harus pakai Roh Kudus misalnya. Harus menggunakan Roh Kudus agar bisa pemahaman ayat kalian. Nah, ajarkan kepada kami bagaimana cara Roh Kudus itu masuk. Nah, sekarang aku tanya sama kalian, bagaimana cara Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kalian agar kalian tuh bisa sama-sama kita satu pemahaman dengan Bible kalian. Coba ajarin. Sedangkan kalian saja pun berbeda denom, banyak kali ribuan denom kalian, berbeda pemahaman. Karismatik beda, Advent beda, semua beda. Nah, cuman itu. Cuman cara masukkan Roh Kudusnya itu. Kalian mengatakan, harus ada Roh Kudus. Sama-samanya kalian Kristen. Jadi Roh Kudusnya beda-beda, beda pemahaman. Kan nggak ada.
Kami hanya menyampaikan, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Apa yang tertulis jelas udah itu. Nggak bisa kami menyimpulkan. Kita kan sama-sama orang Indonesia, sama-sama belajar bahasa Indonesia. Dari SD sampai SMA, pelajaran bahasa Indonesia tidak ada tertinggal. Jelas itu. Sangat jelas bahasa Indonesianya. Kadang-kadang esa jadi masalah menghitung sajalah. Apa nggak begaduh kita? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan setengah on, ya kan? Mana kayak bos? Yesus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhannya? Setengah kilo. Ya kan? Apa nggak berantem kita? Berantem lah. Sedangkan kita kan bertanya 3 objek yang berbeda. Kita bertanya 3 objek yang berbeda, 3 jawaban yang sama. Kan begitu, 3 objek yang berbeda. Yesus kan beda objek, Bapa juga beda objek. Kecuali aku bertanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, Yesus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? 1 Tuhan. Benar. Sepakat, 1 Tuhan itu. Nah ini kan kutanyakan berbeda. 3 pertanyaan, 3 pertanyaan, 3 pertanyaan dengan berbeda pertanyaan. Yesus Tuhan, jawabannya Tuhan. Bapak Tuhan, kan berbeda objek ini, berbeda pertanyaan. Tuhan menjawab. Roh Kudus Tuhan, Tuhan kan jawab. Berapa Tuhan kau jawab? 1 katanya. Apa nggak begaduh? Begaduh kan? Begaduh lah. Itu aja dari matematika itu salah, bersera. Jawablah 3. Masa kau menjawab 3 Tuhan jadi 1? Cuman cara hitung-hitungan kayak gitu? Sepala ngomong, sepala bilang aja setengah on, setengah kilo, kan lebih enak gitu. Apalagi kayak pas. Jadi di antara 3 itu siapa yang kau tuhankan? Elohim Yahweh. Makin nambah 4, bukan mengerucut. Coba. 3 pertanyaan ya kan? 3 pertanyaan hasilnya 1. Apa nggak berantem kita? Sama-sama itu pelajaran anak SD-nya kayak gitu. Apa nggak berantem? Kalau ada anak murid kayak gitu bertanya, ku pukul, ku suruh setrap itu. Berdiri kau di luar kau. Kau aja nggak aja. Kalau anak SD pun ditanya. Anak kita pun tanya, tahunya menghitung. Jadi bodoh gitu loh, jadi bodoh gitu. Jadi memang betul lah di Bible itu kami bodoh karena Kristus. Benar itu. Kami bodoh karena Kristus. Bodoh kan? Bodoh. Ini fakta. Kebodohan kalian. Semua ditanya sama. Oh nanti kalau tanya, oh tidak begitu konsepnya, begini. Sampai saat ini pun kalian saja pun tidak paham tentang konsep ketuhanan kalian. Sampai saat ini nggak paham. Nggak paham, kalian hanya mengikut-ikut dari pendeta. Udah, nggak paham. Ribet. Tadi dikatakan Yesus disalib kan menghasilkan dosa. Yang namanya membunuh kan berdosa. Dibilang pula nggak berdosa, penebusan dosa. Anak bayi dikatakan berdosa, kan kejam kali step ini. Cobalah, apa salah anak bayi itu? Salah apa anak bayi itu? Nggak tahu apa-apa anak bayi itulah. Kan gila kali dikatakan berdosa anak bayi. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius, anak-anak kecil itu memiliki kerajaan, yang punya kerajaan sorga. Anak-anaklah yang mempunyai kerajaan sorga. Itu Yesus mengatakan. Ketika jangan kau usir anak-anak itu. Ini sekarang Stepi dikatakan pula anak-anak berdosa, kan kurang ajar itu. Yesus saja pun ada orang yang mencoba mengusir, memarahin anak-anak. Jangan kau marahin dia, jangan diusir. Dialah pemilik kerajaan sorga. Ini kau pula yang mengatakan anak bayi itu berdosa, kan nggak betul lagi itu. Aduh, jangan gitulah. Jangan jadi bodoh lah. Jangan terlalu kejam kali lah kalian. Bang Blen. Jangan terlalu kejam. Halo. Janganlah. Jangan kayak gitulah. Coba belajar. Kasihan lah, kita kan manusia. Cobalah, yang paling sedih lagi tuh, yang paling sedih ya kan, Bunda Maria itu. Coba bagaimana lah perasaan seorang ibu tuh. Aku aja kadang-kadang membayangkan, menetes air mataku ketika aku punya orang tua, punya mama, aku punya anak. Kadang-kadang aku sedih juga aku, ya betul. Kayak mana lah perasaan ibunda nih, Bunda Maria nih, waktu anakku aja sakit, waktu anakku sakit ini ku tengok dia diimpus, ini kan di jarum suntik, aku aja meneteskan air mataku nengok anakku kayak gitu. Iya, kalau mikirkan perasaan ya, meneteskan air mataku, nggak sanggup. Bahkan kita selalu mengatakan, ya Allah, kalau bisa kau timpakan aja rasa sakit ini kepadaku, jangan anakku. Kan begitu kan? Itu kita selalu berdoa kan ketika kita melihat anak kita sakit. Coba
Ketika kita melihat anak kita sakit, ya Allah, kau timpakan aja lah rasa sakit ini terhadap aku, jangan kau rasakan anakku. Itu aja. Tapi bagaimana perasaan Bunda Maria saat itu melihat Yesus dipukuli, diludahi, disiksa, sampai dibunuh di depan mata kepala dia? Coba, kan kasihan kan? Tengoklah bagaimana juga anak melihat ibunya. Adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kematian Yesus? Adakah? Sebagaimana malaikat Gabriel itu menyampaikan kepada Bunda Maria waktu mau menyerahkan, menitipkan roh ke dalam kandungan Bunda Maria. Datang dia, Maria, sebentar lagi akan kami titipkan kandungan ke dalam Yesus ke dalam kandunganmu. Coba, yang tadinya Bunda Maria belum siap untuk menjadi seorang ibu, tetapi ini karena perintah dari Tuhan, dia harus siap. Walaupun ujian dan cobaan yang dirasakannya karena dia belum ada suami, dia harus siap karena ini perintah dari Tuhan. Baiklah, aku akan menerima. Dan kurasakan sakitnya melahirkan itu. Ketika dia melahirkan, kalian serahkan dia di kandang domba. Coba, kan di mana lah coba? Padahal kandang domba tuh nggak ada tertulis di kitab kalian dia lahir di kandang domba. Kalian hinakan dia, kalian campakkan dia di kandang domba. Cobalah, bagaimana lah perasaan kayak gitu? Kalau coba anak istri kita lahir di kandang domba kayak gitu, anak bayi itu perlu steril. Perlu steril. Kandang domba apakah steril? Padahal jelas-jelas tidak ada dia tertulis di kitab kalian dia lahir di kandang domba, nggak ada. Tapi kalian katakan dia di kandang domba. Coba. Terus kemudian Bunda Maria ketika dia mencintai anaknya Yesus, disayangi anaknya, dilahirkannya, disusuinya, dibesarkannya, dicintainya dan disayanginya. Begitu besar kasih sayangnya terhadap anaknya. Tiba-tiba sudah besar, dilihat di depan mata kepalanya, dilihat anaknya dibunuh, disiksa, dirajam hingga mati. Coba bagaimana perasaan seorang ibu itu? Apa nggak marah dia sama Tuhan? Ya Tuhan, apa salahku Tuhan? Kenapa kau biarkan anakku ini yang aku cintai? Kenapa kau biarkan dia terbunuh Tuhan? Bagaimana Tuhan? Di mana Gabriel Tuhan? Mana Gabriel? Apakah ini permintaanmu Tuhan? Apakah ini kehendakmu Tuhan? Mana Gabriel yang dulu datang kepadaku waktu mau menyerahkan Yesus kepadaku? Mana dia Tuhan? Mana dia? Apakah ini perintah darimu atau bukan? Kalau memang ini perintah darimu, aku akan siap menerimanya Tuhan, aku akan ikhlas. Tetapi mana Gabrielmu Tuhan? Kenapa dia tidak datang? Kenapa? Di mana Gabriel Tuhan? Mana dia? Coba begitulah perasaan Bunda Maria itu. Di mana Gabriel Tuhan? Mana dia? Kenapa dia tidak datang kepadaku, menyampaikan kepadaku tentang anakku ini? Apakah ini kehendakmu atau bukan? Agar aku bisa menerimanya sebagaimana kau menyerahkan dia kepadaku. Coba, itu aja salah satu perasaan. Kan nggak ada kan? Nggak ada loh. Sedangkan jelas dia sudah disidang. Yesus saat itu disidang 9 kali sidangnya. 9 kali disidang dinyatakan dia tidak bersalah. Dia dinyatakan tidak bersalah dan dia harus dilepaskan. Fakta pengadilan dia harus dilepaskan, tetapi tetap juga dia dihukum mati. Di mana keadilanmu Tuhan? Aku sangat menyayangi anakku. Aku sangat mencintai anakku ini. Walaupun bukan dari hasil hubungan biologis, tetapi aku menyayanginya, aku mengurusnya, aku mencintainya. Apa salahku Tuhan? Coba, di manalah perasaan? Bagaimana perasaan Bunda Maria itu seorang ibu dan anak juga melihat ibunya menangis? Yang mana perasaannya? Nggak usah jauh-jauh, kita saja melihat anak kita aja di rumah sakit disusuk. Kayak mana lah perasaan kita? Kalau memang punya perasaan, aku aja ketika melihat anakku sakit aja, ya Tuhan, timpakanlah rasa sakit ini kepadaku. Nggak sanggup kita melihat anak kita kan? Nggak sanggup. Apalagi Bunda Maria melihat anaknya. Cobalah, di manalah perasaan kalian? Janganlah gara-gara dogma iman ini hak aja sih seorang manusia. Kalian punya mama seorang ibu, kalian punya anak, kalian punya istri perempuan. Coba mikirlah, jangan kayak gitulah, kejam kali ajaran kayak gini, kejam kali. Kalau bisa kalian tunjukkan dalilnya, di mana malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang penyalipan ini, clear. Tunjukkan, silakan kalian tunjukkan datanya. Satu aja datanya. Sebagaimana malaikat Gabriel itu datang kepada Bunda Maria waktu dia mau menyerahkan roh ke dalam kandungan Bunda Maria. Ada enggak?
Kalau nggak ada berarti Bunda Maria tidak mengetahui penyalipan Yesus ini atas kehendak Tuhan. Nggak tahu dia. Bagaimanakah perasaan dia? Bagaimana? Hancur lebur perasaannya. Hancur. Hancur. Di mana kau Tuhan? Kenapa nggak kau selamatkan dia? Bagaimana perasaannya coba? Hah? Hancur lebur perasaannya. Pikirlah kalau anak kalian kayak gitu. Kita rasakan sendiri. Makanya saat itu timbullah doktrin. Semua banyak mendukung Bunda Maria saat itu. Semua saat itu banyak mendukung Bunda Maria. Hampir terjadi keributan. Karena apa? Telah membunuh orang yang tidak bersalah. Romawi kemarin dikecam. Kemudian Romawi dikecam. Kerajaan Romawi hampir tumbang. Muncullah doktrin prajurit kepada orang-orang Yerusalem. Hei, yang penyalipan itu atas kehendak Tuhan. Ya, karena dia ini alasan ditangkap dugaan dia karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dugaan penangkapan Yesus dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya dikatakan yang disalib itu adalah Tuhan. Itu doktrinnya agar tidak ada keributan terhadap orang Yerusalem. Kemudian, hei, dia disalib itu demi untuk menebus dosa-dosa. Dosa-dosa kalian. Mau nggak dosa kalian tebus? Mau nggak? Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada komunikasi, hanya modal doktrin, ancaman. Akhirnya apa? Mau. Percaya orang Yerusalem. Akhirnya orang Yerusalem percaya penyalipan itu atas kehendak Tuhan, dan mereka pun percaya. Tidak terjadi keributan. Akhirnya tidak terjadi keributan, meyakinin penyalipan itu. Tetapi setelah itu, itulah yang Petrus datang bersama murid-murid yang lain ke Pentakosta. Lihat KPR 2, ke Pentakosta membantah tentang penyalipan tersebut. Saat itu dia berkata, berkhotbah di depan orang Yerusalem, hei orang-orang Yerusalem, dengarkanlah perkataanku ini dan camkanlah perkataanku ini. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Pertanyaannya, waktu Yesus dirajam, dibunuh hingga mati, apakah itu merupakan sengsara maut? Hah? Merupakan sengsara maut? Oh, enggak. Ya kan, merupakan sengsara maut tuh kan? Tetapi Petrus membantah. Petrus membantah itu penyaliban itu. Artinya Yesus ataupun Nabi Isa dia selamat, dia tidak disalib. Dia tidak disalib. Itu dia bantah dia. Nah, kemudian setelah di akhir khotbahnya, orang-orang Yerusalem terharu mendengar khotbah Petrus. Jadi apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Bertobatlah, kata Petrus. Bertobatlah kalian. Kalau memang itu benar-benar Tuhan, pastilah Petrus mengatakan, memujilah atas nama Tuhan. Haleluya. Seharusnya, tapi nggak bertobatlah. Bertobatlah karena telah melakukan kesalahan, mempercayai penyalipan itu. Akhirnya dia berkeliling ke Serambi Salomo, terus menyampaikan kabar ini kepada orang Yerusalem. Akhirnya banyak orang percaya dengan Petrus. Yang tadinya mempercayai penyalipan akhirnya tidak mempercayai. Sampai saat ini orang-orang Yerusalem ataupun Yahudi tidak mempercayai penyalipan itu. Fakta nggak? Fakta. Makanya sejarah, histori tentang Yesus tidak ada sesuai dengan dalil Al-Quran. Mereka dalam keraguan dan mereka berselisih paham tentang pembunuhan itu. Sama, makanya tidak ada barang bukti Yesus. Mana barang buktinya? Mana sejarahnya? Mana salibnya? Nggak ada. Karena itu merupakan barang bukti. Itu barang bukti. Mana bukti? Nggak ada kan? Tengok, silakan. Salib diludahi di Yahudi sekarang nih. Diludahi kan? Kalian lihat. Orang ziarah diludahi. Nah itu semenjak kedatangan Petrus itulah menyampaikan kepada orang-orang Yerusalem yang tadinya percaya akhirnya tidak percaya sampai sekarang ini. Tinggal kalian lah ini sekarang. Yahudi aja nggak mempercayai kok. Buktinya apa? Mana wisata rohani di Yerusalem? Nggak ada. Hanya kandang domba aja yang ada. Itu pun dulu pernah dihancurkan kandang dombanya. Kenapa? Ya udah dibuat. Tidak ada di Bible Bunda Maria lahir di kandang domba, nggak ada. Makanya dibuat wisata rohani kandang domba. Padahal nggak ada, aslinya nggak ada. Nah itu sejarah, itu fakta sejarah sampai sekarang. Tinggal kalian lah yang mempercayai. Tapi itu pun kalau kalian juga tidak terima, kalau Yesus diselamatkan, tidak terima ya. Kami ikutin narasi kalian. Oke, kita ikutin selera kalian. Yesus disalib, mati disalib, kita ikutin. Sesuai dengan Bible kalian juga. Buka di Yohanes 19:32, 34. Saat itu Yesus disalib, dia tidak mati.
Dia tidak mati. Ayatnya mana? Ada. Yohanes itu. Jam 3 hari itu Yesus disalib pukul 3. Ya, pukul 3 pada hari Jumat. Hari Jumat pukul 3 dia naik. Di situ dia menyatakan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Posisi disalib. Ya, itu jam 3. Nah, menuju hari Sabat, pergantian waktu saat itu pukul 6. Pergantian waktu Yahudi saat itu pukul 6 sore. Dari jam 3 ke pukul 6 sore, 3 jam lagi waktunya. 3 jam waktu itu. Waktu dia mengucapkan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu pukul 3. Udah. Saat itu imam-imam Yahudi mengatakan kepada Pilatus, segerakan penyalipan karena sebentar lagi hari Sabat, tidak dibolehkan melakukan kegiatan apapun. Maka Pilatus memerintahkan kepada prajuritnya untuk memastikan kematian orang disalib. Datanglah prajurit-prajurit tersebut kepada orang yang disalib pertama. Kemudian yang pertama itu dipatahkan kaki orang yang disalib tersebut untuk memastikannya. Pindah ke yang penyalipan kedua, orang yang kedua. Kemudian prajurit-prajurit mematahkan kaki orang tersebut yang kedua. Giliran yang mau ketiga yaitu Yesus, mereka mau mematahkan kaki Yesus, tiba-tiba dilihat orang tuh Yesus sudah mati. Yesus sudah mati, makanya mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus. Kemudian tentara-tentara Romawi itu melapor kepada Pilatus bahwa sudah mati. Tetapi Pilatus tidak percaya. Nggak mungkin secepat itu dia matinya. Nggak mungkin, kata Pilatus. Sejarah penyaliban itu kematian membutuhkan waktu 2 hari. 2 hari penyaliban itu, nggak mungkin. Coba pastikan lagi. Akhirnya kembali lagi prajurit-prajurit tersebut mendatangi Yesus dan menombak lambungnya Yesus, menombak untuk memastikan. Pertanyaannya, kalau tadi pertama dikatakan dia sudah mati, apakah orang yang sudah mati masih mengeluarkan darah? Ini yang mengganjal nih ya. Apakah orang yang sudah mati masih mengeluarkan darah? Oh, tetapi ketika ditombak lambungnya, dia mengeluarkan darah segar. Dia mengeluarkan darah segar. Ini yang mengganjal. Satu, oke. Nah, kemudian menuju hari 3. Setelah itu, Yusuf mendatangin Pilatus dengan cara sembunyi-sembunyi, memohon izin untuk menurunkan mayat Yesus. Dengan cara sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi, meminta izin. Akhirnya Pilatus memberikan izin. Nah, kemudian Yusuf dibantu oleh Nikodemus. Untuk menurunkan jasadnya Yesus. Tetapi Nikodemus saat itu membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. Minyak mur dan gaharu itu untuk apa? Itu untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Fungsi dari minyak gaharu adalah untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia sebanyak 50 kati. Nah, dia bawa dengan alasan mau dikubur. Oke? Nah, minyak itu fungsinya untuk apa? Nah, di minggu paginya Maria Magdalena dan Salomo juga ingin mendatangin jasadnya Yesus dengan membawa minyak mur dan gaharu juga untuk membaluri tubuh Yesus. Ada apa ini? Ada apa? Ngapain Maria Magdalena membawa minyak lagi untuk membaluri? Tapi katanya sudah dikubur. Haruskah dikorek lagi demi untuk membaluri tubuhnya? Silahkan kalian cek minyak itu secara Google. Untuk apa? Mengobati luka di tubuh manusia. Gak mati. Kalau kita mau selera, ikutin kalian ya. Kalau kalian menginginkan kali Yesus disalib, itu data. Coba, ini sudah mengganjal. Akhirnya apa? Membuat skenario agar tidak diketahui tentara Romawi. Hilanglah jasad Yesus. Hilang, takut dibongkar. Hilanglah, dibuat skenario. Senin pagi ketika Maria Magdalena melihat jasadnya sudah hilang, dicuri orang. Ini untuk apa minyak itu? Coba, untuk apa? Maria pun datang minggu pagi untuk membaluri tubuh Yesus. Untuk apa lagi minyak itu dibaluri? Dibongkar lagi. Sedangkan dikatakan di Yohanes 19:38 itu dikatakan dia dikubur. Ke dalam gua ya, dikubur, dibawa ke pemakaman untuk dikubur. Jadi Maria itu mendatangi, membongkar lagi itu, bongkar lagi, baluri lagi minyaknya. Ada apa itu? Ada apa? Itu data, Bray. Jadi itu data yang valid. Coba kalian pikirkan. Kalau kalian pilih aja. Asli kena prank kalian, kena prank. Main mata dia tuh. Waktu Yusuf nengok jasadnya, pas disalib itu, Yusuf nengok di bawah. Yesus buka mata, main mata dia. Ting katanya. Udah. Main mata Yesus. Ditengoknya Yesus. Pas lagi kan dia kepalanya tertunduk ke bawah.
Yusuf kan nengok ke atas, main mata dia, satu ting, gitu. Terus dia permisi pelan-pelan, disitulah dia langsung main mata pelan-pelan dia minta izin sama Pilatus dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menurunkan jasad Yesus, biar mereka yang menurunkan. Karena kalau tentara Romawi yang menurunkan pasti dikubur betul-betul, matilah dia kan gitu. Nah itu fakta kronologi kejadian. Pintarlah kalian, jangan makan dogma, jangan makan doktrin. Kasihan lo, kasihan. Itu tadilah. Jadi kita di sini bukan hanya membahas agama saja, tetapi membela hak azazi manusia, misteri kematian, membongkar dan menguak kematian, misteri kematian Yesus. Dia dibunuh, ingat ya, dia dibunuh. Ini menguak misteri. Bagaimana perasaan Bunda Maria seorang ibu? Di mana keadilan? Jelas-jelas Yesus dinyatakan tidak bersalah. Ada dua saat itu. Di mana keadilan Romawi saat itu? Ada dua yang disidang. Yesus Barabas, Yesus Kristus. Justru Yesus Barabas lah penjahatnya. Kenapa dia dilepaskan? Malah Yesus Kristus yang dibunuh. Kenapa? Imam Yahudi yang menghendaki Yesus untuk dibunuh. Bukan karena Tuhan. Jelas? Valid nih, ini valid nih beritanya, valid. Terserah kalian, yang penting kami udah sampaikan. Mau percaya mau nggak terserah kalian. Yang penting kalian masuk neraka.